Halo mahasiswa, kita akan presentasi tentang kewirausahaan lanjutan dengan tema manajemen dan administrasi keuangan dan tren kewirausahaan, mengembangkan bisnis dan kewirausahaan digital. Selamat mengikuti. Pada bab ini, kita akan belajar tentang manajemen dan administrasi keuangan. Subpokok temanya, kita akan diperkenalkan dan memahami pentingnya pengetahuan manajemen keuangan dalam menjaga kelangsungan sebuah bisnis beserta ruang lingkupnya. Yang kedua, mahasiswa diharapkan memahami teori nilai waktu uang atau TVM, nilai uang sekarang atau present value atau disingkat PV, dan anuitas untuk mengantar wirausahawan memahami keuangan. Yang ketiga, mahasiswa wajib mengetahui kegunaan Internal Rate of Return atau IRR. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu mempelajari dan mengenal administrasi keuangan, pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan dan cara menganalisa laporan keuangan. Serta mahasiswa wajib mempelajari pentingnya arus kas dan proyeksi-proyeksinya bagi kelancaran sebuah usaha. Bila uang Anda dijadikan sumber rasa aman, maka itu suatu kesalahan yang besar dalam prinsip Anda. Satu-satunya yang bisa menjamin rasa aman di dunia ini adalah pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Tanpa tiga hal tersebut, berapapun uang yang Anda miliki akan cepat terkikis habis. Tidak ada yang menguap lebih cepat dibandingkan uang tunai bila berada di tangan mereka yang tidak memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan tentang keuangan. Menurut Henry Ford, pendiri Ford Motor Company, USA. Hanya orang yang menaburlah yang akan menuai uang. Uang itu diibaratkan butir-butir padi. Jangan dijadikan barang untuk dikonsumsi ria. Jika Anda ingin kaya, sebagian uang yang kita dapatkan itu harus diinvestasikan untuk menambah pengetahuan, perkembangan diri, dan meningkatkan pengetahuan serta ditabung untuk hal tidak terduga. Selain itu, bulir-bulir padinya harus diinvestasikan di sawah sebagai lahan investasinya. Bila Anda menaburkan butir-butir padi di lahan yang subur dan digarap dengan baik, maka Anda akan memetik panen berlipat ganda. Jika tidak ditabur dan ditanam dengan baik, atau berpikir konsumtif, maka Anda tidak akan menuai dan habis dikonsumsi. Akhirnya, Anda akan bekerja lagi, terus untuk mencari uang untuk dimakan. Bila salah memilih lahan, maka butir-butir padi akan mengering. Jadikan bisnis itu lahan sawah Anda. Mulai dari petak sawah yang kecil dan tanamlah butir-butir padi yang berkualitas, lalu rawatlah dengan baik hingga panen. Ini menurut P.C. Forbes, pendiri majalah Forbes. Pentingnya pengetahuan tentang manajemen keuangan. Ada beberapa kegagalan pengelolaan kegiatan bisnis dalam sebuah perusahaan yang bersumber pada aspek pengelolaan keuangan yang tidak benar, yaitu macetnya arus kas atau cash flow, gagalnya kegiatan pemasaran dan penjualan yang tidak mampu mewujudkan sebuah transaksi penjualan sehingga no cash inflow. Yang ketiga yaitu gagalnya transaksi penjualan yang tidak mampu menghasilkan keuntungan yang cukup sesuai dengan batas kontribusi atau contribution margin yang ditargetkan perusahaan. Keempat, manajemen perusahaan berjalan tanpa mempunyai catatan dan pelaporan keuangan yang bisa digunakan sebagai navigasi untuk merencanakan strategi perusahaan ke depan yang lebih baik. 5. Banyaknya kredit penjualan atau piutang yang macet dikarenakan kegagalan dalam mengelola arus kas masuk dari pelanggan. 6. Terlalu besarnya investasi di aset yang bersifat tetap seperti tanah, mesin, dan lain-lain, sehingga kas perusahaan mengalami kekosongan atau arus kas yang keluar menjadi biaya besar dan terkuras habis yang mengakibatkan kesulitan likuiditas sehingga akhirnya perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya. 7. Pemisahan antara pengelolaan uang perusahaan dan uang pemilik tidak dilakukan secara jelas karena entrepreneur berparadigma owner
bukan entrepreneur. 8. Prosedur aliran kas keluar masuk tidak ada atau belum dijalankan dengan baik. 9. Administrasi, pencatatan, dan pelaporan yang tidak dilakukan dengan baik oleh perusahaan. 10. Terjadinya korupsi dan manipulasi yang besar sehingga bisnis macet lalu bangkrut. Jadi, aspek keuangan sangat penting dan sama pentingnya dengan aspek pemasaran, penjualan, mutu, dan proses produksi. Semua harus dikelola dengan baik dan seksama. Ruang lingkup manajemen keuangan. Seorang wirausahawan mutlak mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan ruang lingkup dari manajemen keuangan. Lingkup manajemen keuangan itu antara lain 1. Memahami teori mengenai nilai uang atau value of money. 2. Pentingnya sistem administrasi keuangan, pembukuan, dan pencatatan keuangan atau akuntansi keuangan termasuk akuntansi manajemen. 3. Membuat laporan keuangan dan menganalisa laporan keuangan tentang keadaan, posisi, dan kinerja keuangan perusahaan atau disebut posisi keuangan. 4. Membuat perencanaan pengendalian dan pengawasan anggaran. 5. Analisa investasi keuangan yang akan direncanakan dan dilakukan oleh perusahaan. 6. Tentang manajemen arus kas atau cash flow management. Dan yang ketujuh, yaitu perubahan keuangan global seperti perubahan kurs mata uang. Manajemen keuangan itu merupakan suatu proses pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengendalian, dan perencanaan keuangan dengan menggunakan informasi dari akuntansi perusahaan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan di bidang keuangan. Perbedaan akuntansi dengan manajemen keuangan secara sederhana adalah akuntansi lebih menitikberatkan pada pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan yang telah dilakukan dan kemudian disusun menjadi laporan keuangan yang menunjukkan informasi kegiatan suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Mahasiswa, untuk pembahasan tentang tren kewirausahaan, mengembangkan bisnis dan kewirausahaan digital, di sini kita akan membahas sedikit tentang Mike Lazaridis. Ya, dia adalah sang pendiri BlackBerry. Anak dari Turki ini dapat merealisasikan mimpi guru SMA-nya bahwa suatu hari nanti fungsi elektronik, komputer, dan wireless akan menjadi satu. Lewat temuannya, Mike Lazaridis berhasil menggabungkan teknologi yang unik dan gaya hidup untuk menjadi satu dan genggaman, yaitu BlackBerry. Dalam hal ini kita perlu melakukan pembahasan tentang pentingnya riset dalam bisnis ya. Dengan kondisi global yang lesu, pada tahun 2009 telah dikirim 26 juta BlackBerry ke sejumlah negara. Tahun 2009, BlackBerry sudah membuat perangkat BlackBerry ke 50 juta. Pendapatan Ring tahun fiskal 2009 naik 84% dari 6 miliar US dollar menjadi 11 miliar US dollar. Tahun 2009, BlackBerry mendapat penghargaan GSMA Chairman's Award untuk kategori pionir di bidang wireless. Di tengah stagnanya penemuan baru itu, bisa dibilang Lazaridis mendominasi sebagai inventor tercerdas pada dekade ini. April 2004, bersama istrinya, dia mendonasikan sekitar 33,3 juta US dollar untuk Institute for Quantum Computing di University of Waterloo. Di 2005, dia memberi tambahan lagi 17,2 juta US dollar untuk membangun gedung Institute for Quantum Computing di Waterloo, Institute for Nanoteknologi. Lazaridis tidak hanya penemu BlackBerry, jadi sekitar 50 hak paten miliknya berkisar pada wireless dan sistem display industri TV film. Pembaca berkode untuk industri film ternyata juga di bawah hak paten dia, yang membuatnya mendapatkan penghargaan Emmy dan Academy Award tahun 2009. Please welcome to the stage President and Co-CEO Research in Motion, Mike Lazaridis.
Welcome to BlackBerry World 2011. You know, we're thrilled to have our biggest show and our largest group of attendees ever. I want to thank all of our sponsors for supporting BlackBerry World. This is our biggest exhibit hall yet. It's our 10th year anniversary of BlackBerry World. And to celebrate